Shalom. Kita melanjutkan 2 Korintus pasal 10 sampai pasal 13, terkena karangan dari peti perjanjian. Karangan itu sebuah atau list, tapi diukir begitu rupa, dan itu mengelilingi peti perjanjian. Ya, terbuat dari emas kertas atau emas asli. Jadi itu yang menghiasi peti perjanjian. Jabatan Rasul Paulus memakai mahkota. Jadi ini lebih bicara tentang pribadinya. Rasul Paulus memakai mahkota. Mereka yang bekerja untuk Tuhan harus memakai karangan, yaitu memakai mahkota itu loh. Sama dengan mahkota, yaitu Roh Kudus. Jadi yang bekerja untuk Tuhan itu harus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus bagaikan mahkota. Sehingga terlihat ada bedanya. Ya, kalau hamba Tuhan dia memakai mahkota, maka ada bedanya dengan hamba Tuhan yang tidak memakai mahkota. Jadi nggak semua hamba Tuhan memakai mahkota, terutama panggilan. Seorang gembala, ya, dia dipanggil oleh Tuhan menjadi gembala. Gembala sidang. Nah, Tuhan berkata kalau gembala agung datang, maka akan memberikan mahkota kemuliaan. Jadi siapa hamba Tuhan yang melepaskan jabatannya, nanti tidak dipanggil waktu pemberian mahkota, dia tidak ada itu. Nah, itulah karangan. Kita membaca ini karena persoalan pribadi, ya, lebih banyak pengalaman pribadi. Ayat 5 bagian B. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala pikiran yang dipenuhi dengan ekonomi, politik, dan sebagainya, ya, itu ditaklukkan kepada Kristus. Nah, Kristus sendiri menaklukkan diri kepada Bapa. Itu Filipi pasal 2. Nah, jadi kita ditaklukkan oleh Rasul Paulus ini supaya pikiran kita ini pikiran Kristus, bukan pikiran yang lain. Seorang hamba Tuhan itu harus begitu. Kalau seorang hamba Tuhan dia mulai berpolitik, maka pikirannya itu sudah cabang kemana-mana. Itu salah satu contoh. Begitu pula kalau hamba Tuhan dia mempunyai banyak saham dan lain sebagainya, pikirannya pasti tidak terpusat kepada Kristus.
Nah ini. Lalu yang kedua, kita membaca ayat 1 sampai 4 dari pasal 11. Ya, 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Di sini juga ada pikiran lagi. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kecemburuan Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus khususnya, dan kepada jemaat untuk sekarang, maka jemaat pada keseluruhannya. Tapi cemburunya itu cemburu ilahi. Ini beda dengan cemburu bahasanya orang dunia itu. Kalau orang dunia itu kontradiksinya dengan 1 Korintus 13, bahwa kasih itu tidak cemburu. Itu cemburu yang lain, tetapi ini cemburu ilahi. Mengapa? Karena jemaat Korintus itu menerima hamba Tuhan, datang diterima, siapa datang terima langsung naik podium. Kalau dia datang memberitakan Yesus yang lain, memberikan roh yang lain, saya mendapat pengaduan bahwa jemaat itu dibawa ke tempat villa. Di sana ada gembalanya ini, yaitu dia mengundang pendeta, penuhkan Roh Kudus, yaitu dengan dikeplak begitu, lantas jatuh, terus entah bagaimana itu. Kepenuhan Roh Kudus tidak seperti itu. Tapi roh yang lain ini nanti kita periksa. Dan Injil yang lain. Ada 3. Yesus yang lain, ayatnya 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5, itu Yesus yang asli, yaitu yang mati dan bangkit lalu naik ke surga. Maka diperingati sebagai hari Paskah. Kebangkitan. Baru setelah itu naik ke surga. Itu Yesus yang asli. Nah, Yesus yang lain ada di dalam Matius pasal 24
ayat 23 sampai 25. Matius pasal 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Mesias lain di lapangan-lapangan, oh ada di sini, ada di sana lagi. Jika pemberitaan itu tidak berpusat kepada Kristus yang mati, maka berarti dia memberitakan Yesus yang lain. Dan Yesus itu juru selamat. Kalau ada pengajaran, Yesus bukan menyelamatkan. Itu berarti dia memberitakan Yesus yang lain. Dan kita sebagai hamba Tuhan harus peka terhadap ini. Sebab jemaat yang tidak kurang tahu, gampang nanti disesatkan oleh berita-berita itu. Roh yang lain, roh yang benar adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Tetapi kita membaca 1 Yohanes pasal 4. Ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu mestinya rohnya R besar. Jadi tidak ada orang, dikatakan dalam 1 Korintus bahwa mengaku Yesus kecuali oleh Roh Kudus. Itu ada ayatnya. Satu Korintus 12 ayat 3. Karena itu bagian yang kedua aja ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi orang bisa mengaku Yesus mati dan bangkit itu oleh Roh Kudus. Nah, sedangkan 1 Yohanes pasal 4 tadi itu masih ada kelanjutannya. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Itu roh antikris yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, mengadakan penebusan dosa lewat mati di kayu salib dan bangkit
yaitu menaklukkan maut dan naik ke surga. Jadi roh yang lain itu roh antikris, tidak mengakui itu. Selanjutnya Injil yang lain. Galati pasal 1 ayat 11 dan 12 dan pasal 7 dan 8. Injil yang benar adalah yang 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi ada Injil Kristus, tetapi ada Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarnya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sekarang ayat 7 dan 8. Injil lain, Injil yang lain. Kita baca dari ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Biar malaikat, kalau ada seandainya, memberitakan Injil yang lain, yaitu dia membawa Injil, kitab Injil ini, tapi diputarbalikkan dengan tujuan-tujuan sudah disetting itu. Contohnya yang paling nyata adalah memberitakan Injil tetapi tidak mengakui Yesus mati di kayu salib. Itu biar kesana kemari membawa kitab Injil, namun itu Injil yang lain. Atau bermaksud, ini suratan Rasul Paulus ini dalam 2 Korintus tadi, itu mencari keuntungan pribadi. Ya, banyak cara manusia untuk mengelabui jemaat. Nah, berarti karena di ini disebutkan berarti ada. Roh antikristus itu sudah ada. Mempengaruhi manusia. Injil yang lain juga sudah ada. Nah, Yesus yang lain kita baru mendengar sepertinya, oh di sana ada Tuhan mau datang. Di puncak Tuhan mau datang. Tapi tidak. Ya inilah yang kita harus hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Amin.